Nanti kan kita harus jumlahkan pertanyaan 1 sampai pertanyaan, misalnya kalau ada 10 pertanyaan, berarti sampai pertanyaan ke-10, baru kita mendapatkan skornya. Seperti misalnya kalau kalian ujian kan untuk mendapatkan nilainya kan dijumlahkan ya dari poin untuk soal pertama, soal kedua, dan sampai soal terakhir. Nah, kalau ingin menjumlahkan, maka kita akan menggunakan monicompute. Paham ya? Ini semuanya memang nggak bisa on kamera atau gimana? Suara saya terdengar. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar ya? Oke, yang pertama compute itu, jadi penggunaan fungsi matematika atau contoh lain. Masih ingat IMT nggak? Atau ada yang bisa jelaskan IMT itu apa? Mungkin di sini ada anak gizi, IMT itu apa? Indeks massa tubuh bukan, Bu? Indeks massa tubuh. Ada yang tahu nggak gimana cara mendapatkan indeks massa tubuh? Bagaimana menghitung indeks massa tubuh? Di sini ada anak gizi kan ya? IMT itu dihitung dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, di situ kan berarti ada fungsi matematikanya kan, ada pembagian, ada perkalian gitu ya. Nah, makanya kita akan menggunakan rumus menu compute nantinya kalau misalnya di variabel yang akan kita dapatkan membutuhkan fungsi matematika. Atau contoh lain, kalau misalnya kita akan merubah dari bulan ke tahun, caranya gimana? Misalnya kita punya data 24 bulan, akan kita jadikan menjadi tahun. Caranya bagaimana? 24 bulan itu berapa tahun? 2 tahun, Bu. 2 tahun. Bagaimana caranya? 24 dibagi? 12. Nah, berarti kan itu ada pembagian ya. Jadi kalau misalnya kita punya data umur dalam bulan dan akan kita buat dalam umur dalam tahun, maka yang akan kita gunakan nanti menunya adalah compute. Sampai sini paham apa yang dimaksud compute? Oke, selanjutnya ada record. Record ini perubahan bentuk data dari kategori. Contohnya, di sini ada berat badan bayi lahir akan diubah menjadi BBLR. Bayi tersebut dia BBLR atau normal gitu ya. Kalau berat badan bayi ini kan dia numerik ya. Nah, akan diubah menjadi kategori. Apakah dia BBLR atau normal? BBLR itu berapa batasannya?
Kecil dari 2.500 bukan, Bu? 2.500 gram ya. Nah, dari data numerik kita itu nanti akan kita rubah atau akan kita record. Kalau misalnya dia kecil dari 2.500 berarti dikategorikan BBLR, kalau di atas 2.500 berarti berat bayinya adalah normal. Sampai sini paham ya perbedaan antara compute dan record? Paham, Bu. Paham, Bu. Sebelum kita pernah kasih di menu compute itu nanti akan ada untuk sebentar mana ya? Nah, menu if membuat variabel baru dengan risiko rendah. Misalnya risiko tinggi itu ketika respondennya berumur di atas 30 tahun dan berat risiko tinggi. Nah, kalau ada dua kondisi seperti ini, maka yang kita membutuhkan menu if-nya nanti ya. Nanti kita akan coba bagaimana cara membuat compute tanpa menu if dan compute variabel dengan menu if. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita mulai latihan? Sekarang silahkan dibuka SPSS-nya dan dibuka data ASI-nya. Ini ya, kemarin data ASI-nya ini ya. Sudah? Sudah semua untuk membuka datanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah ya. Nah, nanti untuk transform, di sini ada menu transform ya, lihat di SPSS-nya masing-masing, sudah terlihat kalau ada menu transform. Sudah, Bu. Nah, silahkan diklik, nah nanti akan ada keluar beberapa menu. Nanti kita akan fokus kepada menu compute variable dan menu record. Nah, di sini recordnya ada dua, bedanya nanti kalau record into same variable berarti variabel awal kita akan langsung dirubah di situ, berarti akan membuat variabel baru. Jadi saran saya kalau misalnya nanti kalian akan melakukan record, pilih record into different ya, karena tidak menghilangkan variabel awalnya. Takutnya nanti kan mau dicoba lagi dengan kategori yang berbeda gitu ya. Nanti kita akan fokus kepada compute variable dan record. Oke, kita akan coba membuat variabel BBLR. BBLR dari variabel yang mana di antara yang beberapa ini?
Setelah itu silakan variabel yang awal ya. Nah, sekarang kita diminta membuat nama variabel barunya. Misalnya kita buat BBLR. Ini labelnya boleh diisi, boleh tidak, silakan. Terus jangan lupa klik change. Kalau sudah klik change, nanti tanda tanya di sini sudah berubah, berarti sudah terbuat variabel, nama variabelnya. Oke, sampai sini sudah, sampai di sini ada yang ketinggalan? Ada yang bingung? Belum ya? Kalau sudah, silakan klik all and new values. Nah, akan muncul menu pop-up record into different variable old and new values. Nah, di sini kita akan membuat kategori. Tadi kan kita punya old value-nya adalah numerik ya, seperti yang ini. 2.500, 3.000, 4.000 dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kita akan buat kelompok kalau dia BBLR kecil dari 2.500 dan normalnya adalah 2.500 ke atas ya. Nah, di sini ada old value, ada range lowest true value, ada range value to highest. Nah, kalau value ini kita bisa masukkan masing-masing. Ini biasanya digunakan kalau nilai kita lebih kecil atau tidak banyak. Kalau ini kan banyak kan, ada yang 2.500, ada yang 2.499 gitu ya, 3.000, berarti kan rentangnya banyak. Maka disarankan menggunakan range atau range lowest true value atau range value to highest. Nah, kalau dia lebih kecil dari 2.500, maka kita menggunakan yang range lowest to true value. Jadi dari nilai terendahnya sampai batas nilainya ya. Berarti di sini kita tulis kalau dia 2.500 itu berarti masuk BBLR atau normal? Normal, Bu. Normal ya, karena dia kecil dari 2.500. Maka di sini nilai terendah atau nilai tertinggi untuk BBLR-nya adalah 2.499. Jadi dari range-nya dari nilai terendah sampai ke value 2.499 akan kita kode menjadi 1, new value-nya 1. Setelah itu di add. Nah, ini dari nilai terendah sampai 2.499 dikode menjadi 1. Berarti 1 ini nanti akan kita buat dia sebagai BB Nih, saya ulang ya, ini range-nya kita tulis 249. Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang yang untuk normal berarti 2.500 ke atas ya. Nah, maka yang kita gunakan adalah yang di bawahnya range value true highest. Berarti dari 2.500
sampai nanti nilai tertingginya akan kita kategorikan 2 atau normal nanti. Terus diklik add. Nih dari 2.500 sampai highest kategori kodenya adalah 2. Sudah? Kalau sudah, silahkan langsung klik continue, terus diklik OK. Ini. Nah, di data view-nya sudah ada tambahan variabel seperti ini, BBLR, terus ada kode 21. Kalau sudah, berarti sudah berhasil untuk melakukan record. Sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, ya, oke. Kita sekarang ke variable view. Nah, di variable view-nya juga sudah nambah ya, ada variabel baru namanya BBLR. Terus karena kita tidak perlu desimal, maka desimalnya kita 0. Nah, agar tidak lupa, kita perlu membuat value-nya. Nih ya. Kode 1 tadi apa? 1 BBLR, Bu. BBLR. Kalau 2? 2 normal. Normal. Takutnya kalau misalnya kita tidak memberi kode ini, nanti kita lupa yang kode 1 tadi apa, kode 2 tadi apa gitu ya. Terus langsung diklik OK. Gimana, paham untuk yang record? Paham untuk record? Kira-kira sudah bisa membedakan belum kalau misalnya yang ini value buat apa, range. Kalau range ini berarti kalau misalnya ada rentang ya, misalnya kita akan mengelompokkan umur tua, muda, sedang. Misalnya umur muda itu 20 tahun ke bawah, berarti kita akan menulisnya di mana? (20 tahun ke bawah. Di value kah, range, lowest, highest? Umur muda adalah kecil dari 20 tahun. Lowest, Bu. Lowest ya. Terus misalnya umur sedang, rentang dari 21 tahun sampai 30 tahun. Berarti kita masukkan kemana? Range ya. Nah, di sini baru kita bisa tulis misalnya nanti 21 sampai 30. Betul. Nah, kalau umur tua misalnya di atas 31 tahun, berarti yang mana yang di mana dimasukkannya? Di Highest. Di highest. Highest. Sampai sini sudah bisa bedakan masing-masing ini? Ada yang masih bingung? Gimana, ada yang masih bingung untuk record? Jangan lupa di-save ya datanya ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita masuk ke menu compute. Transform, terus compute variable. Kita coba yang compute tanpa if dulu ya. Misalnya kita ingin melihat rata-rata HB. Di sini ada 2 HB kan, ada HB1 dan HB
2. Kalau untuk rata-rata HB, bagaimana caranya? Bagaimana cara mencari rata-rata? Gimana cara mencari rata-rata? Min. Gimana cara mencari min? Semua nilai dijumlahkan, dibagi Bagi 2, Bu. bagi 2. Iya, Berarti kalau misalnya rata-rata HB, berarti HB1 ditambah Bagi 2. HB2 dibagi 2. Bagi 2, Bu. Oke. Nah, di sini ada target variabelnya. Berarti di sini kita tulis nama variabel yang akan kita buat, yaitu misalnya adalah rata HB. Sudah ya? Tadi kita sudah sepakat kalau misalnya rata-rata HB itu kita dapatkan dari HB1 ditambah HB2 dibagi 2. Nah, di sini ada sama dengan kan? Berarti di sini adalah rata-rata HB sama dengan, nah di sini kita buat fungsi matematikanya. Kurung HB1 kurung HB1 masukkan ke kolomnya ditambah HB2 tutup kurung terus dibagi 2. Sudah sampai sini? Kalau sudah silahkan klik OK. Kalau sudah silahkan klik OK. Terus nanti coba lihat di data view-nya apakah sudah ada kolom rata HB. Kalau sudah ada berarti compute-nya berhasil ya. Bu, punya ini nggak bisa, Bu. Nggak bisanya Bu kenapa? juga nggak bisa oke, Bu. Dia variabel name contents-nya illegal karakter, Bu, bacaannya. Illegal karakter ada ini nggak? Henny nulisnya seperti apa? Yang itunya, Bu, di numeric expression-nya. Bukan, target variabelnya, nama variabelnya. Rata HB. Pakai spasi. Iya, Bu, pakai. Jangan pakai spasi. Oh iya, ya. Tadi siapa lagi yang nggak bisa? Ari ya, kalau nggak salah. Untuk penamaan Udah variabel bisa, Bu, udah bisa, Bu. jangan pakai spasi ya. Kalau mau di spasi ganti dengan underscore. Misalnya rata spasi underscore gitu. Tadi saya lupa nulis target variabelnya, Bu. Oke. Oke, sampai sini bagaimana? Sudah bisa? Ibu, yang Untuk rata HB-nya compute itu dan desimalnya dinolin apa tetap 2?
Desimalnya sebentar, tetap 2 nggak masalah. Kan ini ada yang 25 ya, bukan 0 semua ya. Oke, Bu. Oke, sampai sini ada yang masih bingung penggunaan compute dan record? Bu, kok misalnya hasilnya itu ada orang di depan? Ini tadi yang bertanya siapa? Andika, Bu. Oh iya, kenapa Andika? Kan yang punya ibuan itu rata HB misalkan yang nomor 1 tuh 10,6 ya kan? 10,6 ya. Depannya itu 0. Depannya 0. Ya. Bisa di ini nggak, share screen nggak? Saya rata HP bentar. Atau kalau misalnya join di HP mungkin di videokan ke layarnya. Ini, Bu. Oh, itu input nilai HB1, HB2-nya sudah benar belum? Coba lihat data. Coba lihat data HB1, HB2-nya. Oh, coba lihat rumusnya. Rumusnya yang tadi, rumusnya. Pakai kurung ya? Atau tidak? Oke, Bu. Ini, Bu. Saya nggak terlalu jelas ininya apa. Boleh dibacain nggak? Boleh dibacain nggak? HB1. Iya, kurung buka HB1 dibagi HB2. Nah, bukan dibagi, dijumlah. Oke, Bu. Saya, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi yang keliru? Berarti nanti tolong diingat-ingat ini ya, pelajaran SD-nya Kabataku, kalau misalnya penjumlahan dikurung, terus ada bagi mana yang didahulukan, terus kalau misalnya rata-rata bagaimana cara mencarinya gitu ya. Karena kalau untuk compute lebih menggunakan fungsi matematika gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait compute dan record sebelum kita masuk dengan penggunaan if. Soalnya nanti akan banyak kalau saat kalian skripsi membuat variabel biasanya membutuhkan if gitu ya. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ya. Nah, sekarang kita coba compute menggunakan perintah if. Jadi nanti kita akan menggunakan 2 variabel umur dan berat ibu ya. Dari 2 variabel itu akan kita kelompokkan menjadi resiko tinggi dan resiko rendah. Mungkin kalau misalnya ada kertas di sebelahnya silahkan dicatat dulu biar nanti kita ada yang mandu karena saya harus buka dua-duanya kan. Kalau dia resiko tinggi ketika umur ibunya di atas 30 tahun dan berat badan di bawah 50 kg. Selain kondisi tersebut dikelompokkan menjadi resiko rendah. Berarti resiko rendahnya apa? Umur ibunya Di bawah 30 tahun. di bawah 30 tahun dan berat badannya Di atas 50 kg. di atas 50 kg. Jadi nanti risiko rendahnya akan kita kode menjadi 0 dan risiko tingginya akan kita kode menjadi 1.
Sudah dicatat informasi yang ini sebelum kita mulai ke latihan SPSS-nya. Bentar, Jadi Bu. risiko rendah kode 0 itu ketika umur ibunya di bawah 30 tahun dan berat badannya di atas 50 kg, dan risiko tinggi kode 1 itu ketika umur ibu di atas 30 tahun dan berat badan di bawah 50 kg. Oke, kita coba latihannya ya. Transform compute. Sudah? Ini di reset aja nggak masalah. Sudah? Nah, sekarang kita buat nama variabelnya adalah risiko. Tadi variabel risikonya ini ada risiko rendah dan risiko tinggi. Risiko rendah itu dikode dengan 0, Bu. Umur 0 di ya. bawah 30. Risiko yang pertama, risiko sama dengan 0. Jika, ini ada di bawah kan ada if ya. Jadi cara bacanya nanti adalah risiko sama dengan 0 jika ini diaktifkan dengan include if case satisfies condition. Jika apa tadi? Umur ibu. Sudah sampai sini? Saya ulang ya. Risiko sama dengan 0 jika diklik if-nya, terus diaktifkan dengan pilih yang kedua. Jika apa kalau yang risikonya 0? Umur ibunya Di bawah 30 tahun. Dan di atas 50 kg. 30 tahun dan berat ibunya di atas 50 kg. ya. Oke, kita balik dulu. Di sini kan dibilang kalau risiko tinggi itu dia di atas 30 tahun. Terus berat badannya itu di bawah 50. Berarti kalau risiko rendahnya, jadi umur 30 tahun ini masuk risiko tinggi apa risiko rendah? Rendah. Rendah ya. Terus beratnya 50, berarti masuk tinggi apa rendah? Tinggi, Bu. 50 kg masuk tinggi. Nah, berarti yang 30 tadi masuknya rendah atau rendah kan? 30 ya. Umur 30-nya masuk rendah kan? Iya, Bu. Ya, berarti di sini bukan kecil. Kalau kecil dari 30 kan berarti 30-nya nggak masuk ya. Maka kita ganti dengan kecil sama dengan. Terus 50 kilogramnya masuk rendah atau tinggi? 50 kilogram masuk kategori rendah. Berarti di sini juga besar sama. Oke, paham maksud saya? Sampai sini paham? Kenapa menggunakan kecil sama dan besar sama? Kalau sudah silahkan diklik continue, terus klik OK.
Gimana, sudah tampil ya variabel risikonya? Ada yang masih titik mungkin atau kosong, terus ada yang sudah dikategorikan 0. Nah, berarti kita perlu membuat lagi compute-nya untuk yang di kode 1. 1 tadi apa? Risiko tinggi. Tinggi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang ketinggalan mungkin? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan bilang aja ya. Transform compute. Nah, di sini berarti kita ganti risikonya adalah 1. Risiko sama dengan 1 jika umur ibunya apa tadi? Di atas ya? Iya kan? Di atas 30 tahun dan di bawah 50 kilogram. Benar? Benar, Bu. Benar ya? Kalau sudah silahkan langsung continue. Terus diklik OK. Nah, di sini change existing variable diklik OK saja. Berarti ini ada yang salah nih. 46. Ada yang masih kosong? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Berarti tadi kita masih salah di pengkodeannya. Nih, berarti yang umur 23-nya belum masuk ke. Oke, kita coba lagi. Risiko. Oke, maaf ya tadi sinyal saya hilang. Suaranya sudah terdengar lagi? Bu. Sudah ya. Kayaknya ini kita salah di pembacaan maksud dari variabel ini. Kita coba ulang. Sudah? Oke, jadi dia umurnya di atas 30 tahun dan beratnya di bawah 50 itu tinggi ya. Oke, kita mulai transform, record, udah? Clear-nya di mana, Bu? Clear-nya sebentar. Ini di blok, variabelnya di blok, terus klik kanan, terus ada pilihan clear. Makasih, Bu. Oke, kita mulai ya. Compute ini di reset dulu aja. Agar gampang, karena hanya 2 kategori, berarti kita buat target variabelnya kan namanya risiko ya. Tadi yang dijelaskan itu kode risiko tinggi. Berarti risiko sama dengan 0, sudah? Sudah, Bu. Sudah, langsung diklik OK dulu aja. Risiko sama dengan 0, klik OK. Sudah ada variabel risiko semuanya 0. Sudah, Bu. Berarti semuanya risiko ini sudah bernilai kategori apa kalau 0? Rendah. Rendah. Nah, kita akan mengganti yang untuk yang tingginya gitu ya. Transform, record. Nah, di Ibu. sini ya, Punya Riris kok titik gitu, Bu? titik 00 kan? Enggak, cuma titik doang, Bu. Cuma titik berarti masih kosong. Iya, kosong, Bu. Nah. Ini coba dilihat.
Ya, Bu. Nih, Sebentar, kurang. Saya stop share dulu ya. Coba dibuka compute-nya. Agak ke kiri. Ini di reset dulu, coba reset. Reset, baru tulis lagi risiko. Oke aja. udah Bu. Udah ya. Yang lain bagaimana? Ada juga yang bermasalah? Udah ya, kita sudah membuat semua respondennya risikonya rendah. Nah, sekarang kita ganti untuk yang risiko tinggi. Berarti risiko sama dengan berapa kalau tinggi? 1, Bu. 1. Jikanya apa? Umurnya itu di atas 30 tahun ya? Iya, Bu. Dan apa? Berat badan Berat badan ibu di bawah 50 kilo. Berat badan ibunya di bawah 50. 50. Terus diklik continue. Terus oke. Ya, sudah ada yang risiko tinggi itu khusus untuk yang umur ibunya di atas 30 tahun dan beratnya di bawah 50. Nah, kita cek di sini umurnya 30 ya. 31 berarti sudah sesuai ya sama kategori kita. Terus beratnya kecil dari 50 tahun. Terus yang bawah juga ini 32 sama 48. Oke, sudah sesuai kan? Ada yang risiko rendah dan tinggi. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya adalah variable view. Berarti kita perlu membuat value masing-masing nilainya. Tadi ada value-nya 0. 0 itu apa? risiko rendah, Bu. Risiko rendah. Terus kode 1 itu adalah risiko tinggi. Oke. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait compute dan if dan record? Oke, sebelum kita lanjut, kita coba ini ya, review ya. Kalau misalnya saya, di sini kan ada variabel berat badan bayi, ini dalam gram kan? Kalau misalnya kita ingin membuat berat badan bayi dalam kilogram, maka kita menggunakan transformnya yang mana? Compute atau record? Compute bukan? Compute, oke. Nah, kalau misalnya di sini ada variabel sikap, ada kan kita punya variabel sikap ya, yang 4 ini ada segera, ada kolos, ada lahir, ada sampai. Nah, dari 4 ini kita akan membuat skor sikap. Maka ya transformnya apa? Compute atau record?
dengan menjumlahkan 4 variabel ini? Berarti menggunakan compute atau record? Compute, Bu. Compute ya. Nah, dari skor tadi misalnya kita akan mengelompokkan ada sikap baik dan sikap buruk. Maka kita menggunakan transform compute atau record? Record. Record. Oke. Paham ya? Sudah terbayang ya bagaimana kapan menggunakan compute, kapan menggunakan record ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita lanjutkan materinya. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, tadi kita sudah mempelajari transformasi itu apa, bagaimana menggunakan compute dengan if gitu ya, terus menggunakan record. Nah, kita masuk ke analisis data. Jadi data yang tadi kita record itu adalah, atau yang kita compute, data yang kita siapkan untuk analisis data, baik itu univariat, bivariat, atau multivariat. Jadi ada beberapa variabel yang bisa kita langsung gunakan mentah. Kalau misalnya kayak umur, misalnya kita membutuhkan datanya data numerik, berarti kita bisa menggunakan data yang di awal kita ambil gitu ya. Tapi kalau kita membutuhkan variabelnya adalah yang sudah dikelompokkan, kelompok umur muda, kelompok umur tua gitu ya, berarti perlu dilakukan record. Perlu dilakukan transformasi data. Lupa ya. Nih ya, jadi nanti kalau untuk analisis data, kalian perlu mengetahui jenis penelitiannya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Terus kalau yang kita pelajari sekarang itu adalah analisis data untuk jenis penelitian kuantitatif, gitu ya. Jadi semester ini kita fokus kepada jenis penelitian kuantitatif. Terus jenis sampel yang dibandingkan, apakah independen atau dependen, jenis variabelnya kategorik atau numerik, terus kenormalan data, apakah distribusi normal atau tidak normal. Nah, di sini ada, kalau kuantitatif kualitatif sudah paham ya? Jenis variabelnya juga sudah paham ya, kapan dikatakan kategori, kapan dikatakan numerik gitu ya. Untuk kenormalan data nanti kita lihat setelah ini. Terus di sini ada jenis sampel yang dibandingkan. Ada independen dan dependen. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan dependen dan independen? Jenis sampel yang independen ini adalah kita akan membandingkan dua kelompok tetapi tidak ada berkaitan gitu ya, tidak saling mempengaruhi. Contohnya, kita ingin lihat perbedaan pengetahuan pada kelas A dan kelas B gitu ya. Berarti itu ada dua sampel kan? Ada sampel kelas A dan kelas B. Kita lihat masing-masing pengetahuannya. Maka itu dinamakan jenis sampelnya adalah independen karena dua kelompok yang berbeda. Nah, kalau jenis sampel dependen ini satu kelompok tapi dilakukan pengukurannya dua kali. Misalnya kita ingin melihat perubahan berat badan suatu kelompok sebelum dia diet dengan sesudah diet.
Berarti kan itu dua kelompok yang sama, tetapi kita melakukan pengukuran berat badannya sebelum dia diet atau sesudah dia dan sesudah dia diet gitu ya. Maka itu dinamakan dependen karena dia satu kelompok yang sama. Nah, atau kalau untuk di desain penelitian ada variabel independen namanya, ada variabel dependen. Kalau variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi. Kalau variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi nanti kalian harus paham independen yang dimaksud itu apakah jenis sampelnya atau jenis variabelnya gitu ya. Nanti untuk jenis variabel independen dan dependen kita pahami lebih dalam saat mempelajari analisis bivariatnya. Nah, sekarang kita masuk di analisis univariat. Jadi analisis univariat ini adalah kita akan melihat gambaran suatu variabel, kita akan melihat deskripsi atau gambaran satu variabel, jadi hanya satu gitu ya, atau misalnya kita ingin melihat berapa rata-rata berat badan di kelas biostatistik gitu. Nah, itu berarti analisis univariat karena kita hanya melihat satu variabel saja yaitu berat badan. Atau misalnya kita ingin melihat rata-rata berat badan bayi di desa A gitu ya. Berarti itu analisis univariat. Jadi hanya satu variabel. Nah, metodenya mungkin di biostatistik dasar kita sudah pernah bahas untuk melihat analisis univariat itu bisa menggunakan ukuran tengah. Ukuran tengah itu apa? Min, Bu. Min, median, modus, ya kan? Nah, itu termasuk ukuran tengah. Terus ada ukuran variasi. Ukuran variasi, siapa yang masih ingat salah satunya apa? Range. Range. Terus ada standar deviasi, ada varians ya. Nah, itu adalah salah satu kita melihat deskripsi atau gambaran dari variabel tertentu yang kita teliti. Nah, ukuran tengah itu kan tadi kita bahas ada min, ada median ya, ada modus ya. Yang sering digunakan untuk melihat ukuran tengah itu adalah min atau median. Jadi untuk variabel numerik itu kita akan melihat dari berapa rata-ratanya atau mediannya. Nah, ini tergantung pada apakah data tersebut dia distribusi normal atau distribusi tidak normal. Siapa yang masih ingat salah satu ciri-ciri distribusi normal? Pelajaran di biostatistik dasar, bentuk kurvanya seperti apa? Bentuk kurvanya adalah bell shape atau seperti lonceng yang seperti ini. Masih ingat nggak dulu waktu biostatistik belajar menghitung probabilitas dari sebuah kurva? Masih ingat nggak? Masih ingat bentuk kurvanya? Iya, anggap aja ini seimbang kanan kiri ya. Nah, ini adalah contoh distribusi normal. Jadi kalau dia berbentuk lonceng, tidak miring kanan atau miring kiri, berarti dia distribusinya normal. Atau dengan kata lain, kalau misalnya nilai min, median, modusnya sama, maka dikatakan distribusi normal. Oh ya. Nah, kalau untuk ukuran variasi tadi ada range, ada variance, ada standar deviasi gitu ya. Nah, yang sering digunakan adalah standar deviasi. Nanti kalian bisa pahami lagi, buka lagi materi biostatistiknya, apa itu standar deviasi, bagaimana cara menghitung secara manualnya gitu ya.
Karena sekarang kita standar deviasinya langsung dihitungkan oleh SPSS. Sampai sini paham? Waktu biostatistik apa itu? Ukuran tengah, ukuran variasi. Nanti cara menghitung manualnya silahkan dibaca lagi materinya. Nah, sedangkan kalau untuk ukuran tengah untuk variabel kategori yaitu persentase atau proporsi sama dengan ukuran variasinya gitu ya. Jadi hanya menggunakan satu nilai yaitu persentase atau proporsi. Nah, ini kesimpulannya yang nanti akan kita lihat. Misalnya kita akan melihat gambaran umur di kelas mandat gitu ya. Berarti kita akan mengeluarkan nilai min-nya, rata-rata umurnya, standar deviasinya berapa, nilai min max-nya berapa, terus ada CI-nya, 95%-nya, rentangnya gitu ya. Nah, kalau untuk variabel kategori, misalnya kita ingin melihat gambaran jenis kelamin pada kelas mandat, berarti kita yang akan kita keluarkan adalah jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa, persentasenya berapa, yang nanti akan penyajiannya dalam bentuk tabel. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita coba melakukan latihan menggunakan SPSS untuk analisis univariat ya. Silahkan dibuka lagi datanya. Sekarang misalnya contohnya mau lihat apa? Mau lihat gambaran variabel yang mana? Umur misalnya. Umur ya umur ya. Umur ini dia variabelnya kategorik atau numerik? Numerik. Numerik. Nah, kita mulai, kita klik analyze, sudah? Deskriptif. Terus klik explore. Analyze, deskriptif, explore. Kalau sudah, silakan diklik. Terus kita variabel umurnya kita masukkan ke dalam kolom dependent list. Sudah? Setelah itu kita klik statistik. Sebentar. Nggak usah langsung diklik OK aja. Jadi setelah dimasukkan umurnya ke dependent list, terus diklik OK. Sudah keluar bentuk outputnya? Kok di sini nggak keluar ya? Nah, sudah keluar seperti ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di sini ada kolom deskriptif. Berarti rata-rata umur ibu pada penelitian kita adalah 25
25 tahun. Terus mediannya ada 24 tahun. Standar deviasinya adalah 4,9 tahun. Nah, di sini nilai minnya. Minimal umur ibu pada penelitian kita adalah 19 tahun dan maksimalnya 35 tahun. Oke, sampai sini bisa ya? Nah, sekarang kita akan coba memindahkan data tersebut ke dalam bentuk penyajian data. Misalnya kalian disuruh buat laporan gitu ya, laporan hasil penelitian. Kita akan mempelajari bagaimana cara memindahkan tabel tersebut ke dalam bentuk laporan. Sebentar ya. Karena kita tidak bisa memindahkan langsung tabel tersebut. Oke, kita mulai ya. Misalnya kita buat dulu tabel 1. Judulnya adalah gambaran umur ibu di Kecamatan A tahun 2021. Terus kita insert tabelnya. Terus ini nama variabel. Terus di sini min, standar deviasi, min max-nya. Terus di sini CI-nya. Nama variabelnya adalah umur ibu. Min-nya berapa? 25,1. SD-nya, standar deviasinya? 4,85. Nilai minimumnya berapa? 19 sampai 35. CI-nya yang ini ya, 95% confident interval. Itu 23,72 sampai 26,48. Sampai sini sudah? Kenapa? Macam gula. Sampai sini sudah? Apaan sih, Mak? Emang lu gak pakai baju? Nah, kalau sudah, kalau misalnya kalian melakukan skripsi ya, itu bentuk tabelnya juga diperhatikan. Jadi sekarang kita coba sekalian belajar bagaimana tampilan seharusnya kalau misalnya membuat laporan di skripsi gitu ya. Nah, ini dikosongkan dulu, di no border dulu, di bordernya dihilangkan dulu atau garis-garisnya dihilangkan dulu.
Yang terpenting itu adalah garis bawahnya, garis atas, terus tengahnya ya. Nah ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian melakukan membuat laporan deskripsi, laporan di PBL misalnya, bentuk tabelnya seperti ini gitu ya. Jadi line untuk kiri kanannya dihilangkan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pembacaan. Jadi kalau misalnya kalian menampilkan tabel, ditambahkan deskripsinya gitu ya. Misalnya berdasarkan tabel 1 didapatkan bahwa rata-rata umur ibu di Kecamatan A adalah 25 tahun dengan umur 25 tahun ya, dalam kurung 90% CI-nya 23,72 sampai 26,48 dengan standar deviasi 4,85 tahun. Umur terendah ibu di Kecamatan A adalah 19 tahun dan umur tertinggi tertua kali ya, termuda adalah 35 tahun. Ini ya, jadi kalau membuatnya harus ada judul tabelnya. Judul tabelnya itu lengkap dengan lokasinya di mana, itu tahun berapa, terus tabel, dan di bawah tabel dijelaskan pembacaan tabelnya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Sudah, kita lanjut ya. Ini adalah variabel numerik atau kategori? Umur itu variabel numerik atau kategori? Numerik. Numerik. Nah, sekarang kita coba untuk variabel kategori. Yang mana di sini kita coba pendidikan kali ya. Berarti analyze, deskriptif, frekuensi. Jadi kalau tadi numerik menggunakan explore, berarti kalau kategori kita menggunakan yang menu frekuensi. Sudah? Kalau sudah silahkan diklik. Akan keluar menu pop-up seperti yang di share screen. Ya, kita keluarkan variabel didik. Setelah itu silakan langsung diklik OK. Sudah keluar tabel frekuensinya, di sini dijelaskan berapa persen yang SD, berapa persen yang SMP, SMU, PT ya. Kalau sudah berarti kita buat interpretasinya, penyajian datanya. Misalnya yang kedua adalah tabel 2, gambaran
tingkat pendidikan ibu di Kecamatan A tahun 2021. Tingkat pendidikan, jumlah, terus persentase. SD, apalagi SMP, SMU, PT, total. SD jumlahnya berapa? 10, 11, 16, 13. Totalnya ada 50. Ada yang berbeda hasilnya? Ada, Bu. Kalau ada, berarti mungkin salah entry waktu entry-nya. Jadi tolong dicek lagi, mungkin ada yang salah entry, jadi hasilnya jadi berbeda gitu ya. Ya, Bu. Oke, berarti selanjutnya kita ngapain? Membuat interpretasi ya. Berdasarkan tabel 2 didapatkan bahwa tingkat pendidikan ibu paling banyak tingkat pendidikan ibu hampir merata di setiap tingkat pendidikan. Paling banyak ibu dengan pendidikan, yang paling banyak yang ibunya pendidikannya apa? SD, SMP, SMU atau PT? PT, Bu. SMU. SMU ya. Dan paling sedikit ibu dengan pendidikan, yang paling sedikit? SD, Bu. SD. Yaitu 32%.
Itu 20%. Sudah? Sampai sini paham bagaimana cara transformasi data, terus analisis univariat? Bagaimana, ada yang mau ditanyakan terkait materi kita? Nah, oke, yang terakhir, karena tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita lanjut dulu materinya sedikit. Sekarang tentang kenormalan data ya. Tadi kan kita sudah bahas kalau akan ada kita akan melihat kenormalan data. Kenormalan data ini nanti akan berpengaruh saat kita merecord. Kalau tadi kan recordnya nilainya sudah kita tentukan ya. Nah, kita juga bisa merecord itu berdasarkan nilai kenormalan datanya. Misalnya kita punya variabel pengetahuan. Kita akan membuat recordnya adalah kalau dia datanya normal, maka yang kita gunakan adalah min. Berarti nilai min di atas nilai min bisa dikategorikan pengetahuan baik,
dan di bawah nilai min pengetahuan tidak baik atau kurang baik misalnya. Nah, itu kalau datanya normal. Nah, kalau datanya tidak normal, maka cut off point-nya atau pembatasnya adalah median gitu ya. Jadi nilai di atas median kita kategorikan pengetahuan baik, dan di bawah median kita kategorikan kurang baik. Nah, itu kegunaannya kenormalan data. Biasanya kan kalau kita membuat pembatasan data atau pengkategorian data itu kan berdasarkan referensi ya. Nah, ada juga kadang menggunakan nilai min atau median tergantung kenormalan datanya. Nah, ini ada beberapa cara untuk melihat kenormalan data. Yang pertama dari grafik histogram atau kurva normalnya. Yang tadi bentuknya bell shape atau apakah menceng kiri atau menceng kanan gitu ya. Tapi ini karena dia bentuknya kurva, kadang kan kita terlalu subjektif ya, tidak bisa memastikan secara pas apakah dia distribusi normal atau tidak. Terus yang kedua ada menggunakan nilai squeeness dan standar errornya. Jadi kalau nilai squeeness-nya dibagi standar error, kalau nilainya kecil sama dari 2 berarti nilainya normal. Tapi kalau di atas 2 berarti nilai distribusinya adalah tidak normal. Yang ketiga, uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini bila hasil ujinya p-value-nya di atas 0,05 berarti dia distribusi normal. Jadi tapi kekurangannya Kolmogorov ini sangat sensitif dengan jumlah sampel. Jadi kalau misalnya sampelnya banyak, maka hasilnya akan signifikan. Jadi akan terlihat distribusinya tidak normal gitu ya. Jadi untuk di sekarang kita akan menggunakan yang nilai squeeness dan standar error. Jadi yang lebih stabil gitu ya. Nah, kita cobakan ke data yang tadi kita lihat, yaitu pada umur. Jadi untuk kenormalan data itu kita lihat khusus untuk variabel numerik ya. Ini ya, sudah lihat semua? Sudah, di sini kan ada nilai squeeness ya. Sudah lihat di hasil SPSS-nya tadi yang umur, kan ada nilai squeeness. Ini nilai squeeness-nya 0,547 dan ini nilai standar error-nya 0,337. Coba dibagi berapa hasilnya? 0,547 dibagi 0,337. 1,62, Bu. 1,62 ya. Nah, tadi kalau misalnya dia 1,62 itu di atas 2 atau di kecil dari 2? Kecil dari 2, Bu. Dari 2. Kecil dari 2, berarti distribusinya adalah normal ya. Sudah bisa ya menentukan bagaimana distribusi normal atau tidak normal? Sudah bisa? Jadi tolong dicatat baik-baik bagaimana cara melihat data tersebut adalah distribusi normal atau tidak normal ya. Karena akan sering ditanyakan nanti kalau misalnya kalian sidang skripsi gitu ya, apakah data tersebut normal atau tidak normal, bagaimana cara melihat kenormalan datanya gitu ya. Jadi tolong dicatat baik-baik, jangan sampai nanti kalian ditanyakan terus apakah sudah belajar ke distribusi normal, jawabnya belum, kan saya yang jadinya malu gitu ya.
Padahal sudah saya ajarkan di kelas ini gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, untuk latihan, tadi kan kita sudah belajar ya bagaimana analisis data univariat untuk variabel numerik, bagaimana penyajiannya, terus variabel kategori penyajiannya. Nah, di sini tugasnya, tadi kan kita sudah buat variabel HB ya, rata-rata HB ya. Nah, nanti ini dilakukan analisis univariatnya, terus ditajikan dalam bentuk tabel, terus data ASI, karena ada data ASI eksklusif, terus skor sikap ibu. Jadi skor sikap ibu ini didapatkan dari penjumlahan 4 variabel ini, terus BB ibu dikelompokkan menjadi 3 ya, menjadi 3 kategori. Kategori pertama kecil dari 50 tahun, kategori kedua 51 sampai 65 tahun, dan kategori ketiga di atas 65 tahun. Dan terakhir variabel BBLR. Tadi kan ini kita juga sudah buat, silahkan langsung dibuat analisisnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi dan tugas? Belum ada, Bu. Belum ya, oke. Untuk tambahan tugasnya, ini kan akan dilakukan analisis univariat ya. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan variabel numerik. Jadi dilihat juga apakah datanya normal atau tidak. Sekalian kalian belajar bagaimana cara melihat data normal. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Jadi yang akan dikirim nanti adalah dalam bentuk Word dan dalam bentuk output. Jadi kan ini outputnya bisa di-save ya, bisa di-save, nanti ini yang akan dikumpulkan juga. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas keaktifannya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan di chat di grup ya, di grup WhatsApp kita. Jangan lupa untuk absen sesi ke-9. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.